Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Pawawan Alparu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna dalam tubuh makhluk hidup. Manusia memiliki organ ekskresi yang kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsinya, seperti mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, mengatur homeostatis tubuh, dan mengatur kadar pH cairan tubuh. Organ ekskresi pada tubuh manusia yaitu kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Yang pertama ada kulit. Kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Keringat manusia terdiri dari air, garam, terutama garam dapur atau NaCl, sisa metabolisme tubuh, urea, serta asam. Kulit atau integumen terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Di sini kita dapat melihatnya, ada rambut, ada epidermis, dermis, kelenjar keringat, ototolos, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan epidermis? Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit. Kulit yang tebal, misalnya pada telapak tangan, ujung jari, memiliki 5 lapis epidermis, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Kulit yang tipis, seperti yang melapisi tubuh, tidak memiliki stratum lucidum. Oke, selanjutnya, dermis. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, rambut, dan ujung saraf. Selain itu, terdapat pula kelenjar keringat, glandula sudorifera, serta kelenjar minyak atau glandula sebacea yang terletak dekat rambut dan berfungsi meminyaki rambut. Kelenjar keringat berupa pipa terpilin yang memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Proses pengeluaran keringat diatur oleh pusat pengatur suhu di dalam otak, yaitu hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan enzim bradinikin yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Oke, selanjutnya ada organ paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari respirasi. Karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Nah, di sini kita dapat melihat paru-paru pada manusia ada trakea, ada bronkes, bronchiotes, dan alveolus atau alveolus. Oke, untuk selanjutnya ada organ hati. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan natrium. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Hati mengekspresikan kurang lebih 0,5 liter empedu setiap hari. Empedu berupa cairan hijau kebiruan berasa pahit dengan pH sekitar 7 sampai 7,6. Mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen atau zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin atau biliverdin. Nah, kita bisa melihat di sini organ hati. Ada lobus kanan, lobus kiri, dan kantong empedu. Oke, untuk selanjutnya ada organ ginjal atau ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah, ara atau ercis. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Nah, itu kita dapat melihatnya ada lengkung Henle. Lengkung Henle ialah bagian saluran ginjal atau tubulus yang melengkung pada daerah medula dan berhubungan dengan tubulus proksimal maupun tubulus distal di daerah korteks. Bagian lengkung Henle ada dua, yaitu
lengkung Henle ascendens atau menanjak, dan lengkung Henle descendens atau menurun. Untuk selanjutnya, nah di sini ada tabel proses pembentukan urin. Nah, kita dapat melihatnya nama nama filtrat glomerulus. Nah, untuk prosesnya yakni atau melalui proses tekanan darah akan mendorong molekul kecil dari glomerulus bergerak menuju kapsul glomerulus. Nah, untuk contoh molekulnya ada air, glukosa, asam amino, urea, asam ureat, dan kreatinin. Selanjutnya ada reabsorpsi tubulus. Itu melalui proses difusi dan transfer aktif mengembalikan molekul ke dalam darah pada tubulus contortus proximal. Nah, contoh molekulnya ada air, glukosa, asam amino, dan garam. Selanjutnya ada sekresi tubulus. Transfer aktif akan memindahkan molekul dari darah ke dalam tubulus contortus distal. Contoh molekulnya asam urat, kreatinin, ion hidrogen, amonia, dan penisilin. Nah, terus ada selanjutnya ada reabsorpsi air. Reabsorpsi air ini melalui proses sepanjang struktur nefron dan lengkung Henle serta tubulus pengumpul air akan bergerak kembali dengan adanya osmosis yang diikuti dengan reabsorpsi aktif sejumlah garam mineral. Contoh molekulnya garam dan air. Yang terakhir ada ekskresi, di mana melalui proses pembentukan urin dan pembuangan zat sisa tubuh melalui metabolik dari tubuh. Untuk contoh molekulnya ada air, garam, urea, asam urat, amonium, dan kreatinin. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Jumlah air minum. Apabila banyak minum, maka konsentrasi darah akan turun dan menyebabkan tekanan filtrasi kurang efektif. Terus selanjutnya ada kadar garam. Nah, kadar garam yang harus berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya tetap. Selanjutnya ada rangsangan saraf, menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju glomerulus. Akibatnya air dan darah ke glomerulus berkurang, menyebabkan filtrasi kurang efektif. Nah, selanjutnya ada suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat dan merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Itulah sebabnya jika cuaca panas kita jarang buang air kecil. Untuk selanjutnya ada kadar ADH. Apabila kadar ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat, menyebabkan jumlah urin sedikit dan sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah penyakit diabetes mellitus. Seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, pengeluaran glukosa diikuti pula oleh kenaikan volume urin. Nah, kita di sini akan melihat kelainan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama yaitu ada diabetes insipidus. Prosesnya penyakit pilulusan atau banyak kencing terjadi akibat kekurangan hormon antidiuretik atau ADH, sehingga jumlah urin dapat meningkat 20-30 kali lipat jumlah urin. Diabetes mellitus, penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Kadar gula darah yang tinggi disebabkan kekurangan hormon insulin. Selanjutnya ada edema. Edema ini penyakit yang disebabkan oleh penimbunan air di ruang antarseluler. Untuk selanjutnya ada albuminaria, penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin dalam urin. Terjadinya albuminaria menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi dalam darah. Selanjutnya ada nefritis. Nefritis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada nefron. Selanjutnya ada uremia, kondisi urin yang sangat encer dan berjumlah banyak karena kegagalan nefron untuk mengadakan reabsorpsi. Selanjutnya ada poliuria atau kondisi urin yang sangat encer dan berjumlah banyak karena kegagalan nefron untuk mengadakan reabsorpsi. Selanjutnya ada batu ginjal dan gagal ginjal. Batu ginjal adalah suatu endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Nah, untuk gagal ginjal, kegagalan ginjal dalam menjalankan fungsinya. Untuk selanjutnya ada teknologi sistem ekskresi.
Yang pertama ada hemodialisis atau cuci darah. Pada kasus yang lebih serius, penggunaan mesin ginjal buatan atau mesin dialisis atau cuci darah dapat digunakan untuk membersihkan darah. Mesin ginjal buatan ini bekerja dengan prinsip dialisis, sama seperti pada proses yang terjadi pada ginjal. Dialisis adalah proses pemisahan molekul kecil dari molekul yang lebih besar dengan menggunakan membran semi permeabel. Untuk selanjutnya ada transplantasi ginjal. Terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Untuk selanjutnya ada ISWL atau penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Untuk teknologi selanjutnya ada skin grafting atau cangkok kulit, merupakan tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Cangkok kulit ini bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Di sini kita dapat lihat ini salah satu ini kerja mesin ginjal untuk hemodialis atau cuci darah. Mesin ginjal menerima darah lewat saluran yang dihubungkan ke pembuluh arteri di lengan. Di dalam mesin, darah mengalir melalui saluran dialisis yang terbuat dari bahan selulosa atau semi-permeable. Saluran ini akan melakukan molekul kecil, termasuk urea untuk melewati membran. Darah bersih akan mengalir kembali ke tubuh pasien lewat saluran yang dihubungkan ke pembuluh vena pada lengan yang sama. Cairan pada saluran dialisis ini dikondisikan serupa dengan plasma darah atau larutan dialisis, kecuali beberapa zat sisa yang hanya sedikit dijumpai di dalam plasma darah atau di dalam plasma. Dengan demikian, zat sisa yang memang sudah tidak berguna lagi akan didifusikan keluar darah dan dibawa keluar dari tubuh dengan mesin. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.